saya Inayat Asofiah, mahasiswa PPG dalam jabatan 2021 MPTK IIN Purwokerto. Di sini saya akan menyajikan media pembelajaran akidah akhlak tentang kalimat thayyibah tarji. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat. Kali ini kita berjumpa lagi dengan Iin dalam pelajaran akidah akhlak kelas 5. Apa kabar kalian? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Karena kita masih belajar secara daring ya anak-anak. Kita doakan semoga pandemi cepat berlalu. Hari ini kita akan belajar tentang kalimat thayyibah tarji. Apa itu kalimat thayyibah tarji? Nanti kita temukan jawabannya pada pembelajaran kita hari ini. Sebelum kita ke pembelajaran, kita mengetahui bersama terlebih dahulu tujuan pembelajaran kita hari ini. Pertama, tujuan pembelajaran kita melalui pemberian uswah, peserta didik dapat menghafal kalimat thayyibah tarji dengan benar. Yang kedua, melalui mengamati video dan tanya jawab, peserta didik dapat menyebutkan arti kalimat thayyibah tarji dengan baik. Yang ketiga, melalui membaca media PowerPoint dan tanya jawab, peserta didik dapat menyebutkan macam-macam musibah dengan benar. Yang keempat, melalui mengamati dan tanya jawab, peserta didik dapat menyebutkan hikmah kalimat thayyibah tarji dengan benar. Mari anak-anak kita mengamati gambar. Pada gambar tersebut ada gambar orang sedang menyolati mayit atau orang meninggal. Banyak sekali ya orangnya. Mengapa setiap orang pasti akan meninggal dunia? Pasti orang akan meninggal dunia karena semua ciptaan Allah pasti akan mati, ya. Semua yang hidup pasti akan selanjutnya menghadap siapakah orang yang telah meninggal? Maka orang yang telah meninggal pasti akan menghadap Sang Pencipta. Yang menciptakan manusia adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semua orang pasti akan mengalami yang namanya mati, karena semua yang Allah ciptakan hidup pasti akan hewan, ya, tumbuhan, manusia, dan manusia ketika meninggal dunia akan menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai pencipta. Allah yang menciptakan, maka manusia tersebut juga akan kembali kepada Allah. Jadi kita harus mempersiapkan diri anak-anak jika waktu itu telah datang. Lalu apa hubungannya gambar ini dengan kalimat tarji? Ya, kalimat tarji kita belajar pengertiannya ya anak-anak. Kalimat tarji lafalnya artinya adalah lafal yang dibaca ketika tertimpa musibah. Musibah kan banyak sekali ya. Kayak tadi orang meninggal dunia itu juga suatu musibah. Maka kita melafalkan kalimat thayyibah tarji. Lafal kalimat thayyibah tarji itu apa? Lafal kalimat thayyibah tarji adalah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Lafal kalimat thayyibah tarji adalah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Arti kalimat thayyibah tarji yaitu sesungguhnya kita milik Allah dan kepadanya kita kembali. Setelah kita mengetahui lafalnya, artinya, kita harus mengetahui waktu melafalkan kalimat thayyibah tarji. Di mana apabila waktu-waktu ini kalian melafalkan kalimat tarji, maka akan bernilai ibadah. Kalian akan mendapatkan pahala. Yang pertama, jika kalian menerima musibah, kamu mendapatkan musibah seperti kamu tergelincir, terpleset, maka kamu melafalkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Di situ kamu berserah bahwasanya sesungguhnya kami milik Allah dan kepadanya juga kita akan kembali.
Yang kedua, mendengar kabar berita duka cita. Kabar berita duka cita contohnya ya kabar yang membuat kita sedih. Ya, tetangga kita meninggal, ada orang meninggal dunia, kemudian banjir bandang. Ya, kita mendengar ada banjir bandang, kemudian ada korban sekian. Itu kan sebuah kabar duka cita. Maka kita melafalkan kalimat tajim. Yang ketiga, terjadi kecelakaan. Kecelakaan bisa juga kecelakaan sepeda motor. Kamu melihat ada kecelakaan di jalan raya, mereka tabrak atau serempetan ya. Maka kalian melafalkan kalimat thayyibah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yang keempat, terjadi bencana alam. Bencana alam itu banyak anak-anak. Ada banjir, tsunami, gempa bumi, gunung meletus. Ketika peristiwa-peristiwa tersebut, maka dianjurkan untuk melafalkan kalimat thayyibah. Yang kelima, terpleset atau jatuh. Tadi ya seperti jatuh sepeda, terpleset kamu jalan, tiba-tiba kamu terpleset, kamu jatuh, maka melafalkan kalimat thayyibah. Dan yang terakhir yaitu ketika kehilangan barang. Contohnya kamu punya ballpoint, tiba-tiba ballpointnya nggak ada nih di meja sekolah, di meja kelas nggak ada, hilang, maka kamu melafalkan kalimat thayyibah tarji. Sebenarnya semua milik Allah, kamu berserah kepada Allah. Barang itu hilang. Itu adalah waktu-waktu melafalkan kalimat thayyibah. Dan perlu anak-anakku ketahui, ada 3 macam musibah yang diberikan oleh Allah kepada manusia. Yang pertama, musibah sebagai cobaan atau ujian. Musibah ini diberikan kepada orang yang beriman untuk menguji kualitas keimanannya. Setelah diberi cobaan, maka orang tersebut tetap beriman kepada Allah untuk menguji keinginannya. Maka disebut sebagai musibah sebagai cobaan atau ujian. Yang kedua, musibah sebagai teguran. Musibah sebagai teguran diberikan kepada orang beriman yang melakukan kesalahan. Di orang beriman tapi dia khilaf rasanya ya, melakukan kesalahan. Maka itu termasuk pada macam musibah. Yang ketiga, sebagai azab atau siksa. Alhamdulillah ya. Ini diberikan kepada orang yang selalu berbuat maksiat kepada Allah. Jadi orang yang selalu berbuat dosa, mengingkari Allah, maka dia diberikan musibah berupa azab atau siksa. Jadi musibah ini diberikan pada golongan-golongan manusia tersendiri ya. Kepada orang yang beriman, kemudian ada yang beriman melakukan kesalahan, dan yang ketiga orang yang ingkar kepada Allah, senantiasa berbuat maksiat. Musibah yang diberikan kepada manusia itu sudah sesuai dengan kemampuan manusia tersebut. Allah memberikannya sudah sesuai kemampuan. Sebagai manusia, kita harus mampu bersabar dalam musibah. Kita mengetahui, kita memahami bahwa musibah yang datang itu dari Allah. Maka kita harus menerimanya dengan bersabar dan ikhlas, dan percaya bahwa Allah pasti akan mengganti musibah ini dengan nikmat yang baik, dengan hal-hal yang baik. Apakah setelah melafalkan kalimat tarji ada hikmah yang kita dapatkan? Tentu. Kalimat atau perbuatan yang baik pasti memiliki hikmah bagi manusia. Hikmah melafalkan kalimat tarji. Yang pertama, ikhlas dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhlas dan tawakal pada semua cobaan diberikan oleh Allah. Yang kedua, bersabar atas ujian hidup. Yang ketiga, hikmahnya adalah mendapat keberkahan kebaikan yang sempurna dari Allah. Yang keempat, mendapatkan rahmat, karunia, dan nikmat dari Allah. Hikmat yang kelima, mendapatkan petunjuk dari Allah. Yang keenam, dapat meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada
kepada. Hikmah yang ketujuh yaitu terhindar dari sifat sombong dan angkuh. Karena sebenarnya manusia itu tidak perlu ada yang disombongkan. Karena manusia itu kecil. Ada Allah yang Maha Esa, Maha Kuasa, Maha segalanya. Allah menciptakan bumi dengan seisinya, menciptakan manusia dengan rupa-rupa yang berbeda pun mampu. Lalu apa yang perlu disombongkan dari manusia? Setelah mempelajari semuanya, mari kita simpulkan bersama pembelajaran akidah akhlak pada siang hari ini. Yang pertama, lafal kalimat tarji yaitu inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Artinya kita adalah milik Allah dan akan kembali kepadanya. Ada 3 macam musibah, yaitu musibah sebagai ujian, musibah sebagai teguran, dan musibah sebagai azab atau siksa yang diberikan kepada orang-orang yang ingkar ya kalau azab dan siksa tersebut. Selanjutnya hikmah kalimat tarji, yaitu kita akan mendapatkan keberkahan dan terhindar dari sifat sombong. Kita akan tergolong kepada orang yang bertakwa. Maka dari itu anak-anak, perlu kamu ketahui kalian itu harus senantiasa membiasakan melafalkan kalimat tarji jika tertimpa musibah dan menghadapinya dengan sabar dan ikhlas. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.